Halo everybody, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini, bantu Mimin untuk mengembangkan channel ini, dengan cara like, comment and subscribe. Episode pun dimulai. Terlihat di sana Data yang sedang menyelamatkan Nakusa yang terjatuh. Data bertanya kepada Naku, apakah kau baik-baik saja? Naku menjawab, aku baik-baik saja Tuan. Data lalu berkata, apakah kau tidak melihat? Berjalanlah dengan hati-hati. Data menjadi lebih marah lalu kemudian dia berdiri agak menjauh di Naku. Maafkan aku Tuan, kau harus menanggung beban begitu jauh karena diriku, ucap Naku. Ada Data. Data saat itu tidak menghiraukan sedikit pun perkataan Nakusa, kemudian dia berjalan pergi. Sementara Nakusa saat itu mencoba untuk berdiri. Di sisi lain, terlihat Kala yang sedang berbahagia dengan minum-minumannya. Sudarsan dan Lila bergabung dengannya. Mereka sedang merayakan keberhasilannya mencelakai Data. Kembali lagi pada Naku dan Baji, kali ini terlihat, Nakusa dan Data bertemu dengan Baji di perjalanan. Dan saat itu tiba-tiba saja Nakusa jatuh pingsan. Baji hendak membantu Nakusa untuk membantunya, tetapi kemudian dia mengurungkan niatnya. Dia ingin melihat, apakah Data akan peduli melihat Nakusa. Kemudian Data melihat Nakusa yang terkapar di tanah, dia juga melihat luka tembakan di tangan Nakusa. Data pun teringat di saat Naku menyelamatkan nyawanya. Kemudian Data menghampiri Naku lalu kemudian ia menggendong dalam pelukannya. Dia terlihat marah tetapi dia juga terluka saat ada peluru di lengan Naku. Sementara Baji pun senang melihatnya. Beberapa saat kemudian, kini Data dan Baji telah tiba di rumah sakit. Naku saat itu masih berada di dalam gendongan Data. Data pun berteriak memanggil dokter lalu dokter pun datang ke sana. Dan di saat itu keluarganya juga sudah ada di sana. Sahib lalu bertanya, Data apakah kau baik-baik saja? Lalu apa yang terjadi dengan Naku? Sementara saat itu Kala mulai memainkan dramanya lagi. Dia mengatakan pada dokter, Dokter Nakusa adalah menantu di rumah kami jadi kau harus mengurusnya. Dokter lalu berkata Naku kehilangan banyak darah dan kami harus mengoperasinya. Tetapi salah satu di antara kalian harus menandatangani suratnya dulu. Data pun sangat marah dan dia mencengkram kerah dokter lalu kemudian dia berkata kau sendiri mengatakan kalau Naku sudah kehilangan banyak darah dan harus segera melakukan operasi. Tetapi kamu masih ingin menunggu tanda tanganku. Kala dan Sahib pun meminta Data untuk tenang. Kala lalu mengatakan aku akan mentandatangani surat-suratnya. Beberapa saat kemudian Naku pun dibawa ke ruang operasi. Kini Kala datang menghampiri Data. Kala lalu bertanya apa yang telah terjadi. Lalu kenapa Naku sampai luka seperti itu? Apakah dia telah melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri? Data teringat bagaimana luka di lengan Nakusa. Lalu Data menjawab, apapun yang Naku lakukan dan yang tidak ia lakukan itu semua bukan urusanmu. Sementara itu di ruang operasi kini Naku telah sadar dari pingsannya. Saat itu dia mengatakan bahwa dia ingin melihat Data sebelum dia dioperasi. Di luar ruangan terlihat Sahib yang bertanya pada Baji apa yang sebenarnya yang telah terjadi pada Nakusa. Baji saat itu mengatakan bagaimana Nakusa tertembak karena menyelamatkan Data. Data pun saat itu tersentuh mendengar cerita dari Baji Rao. Baji mengatakan Naku saat itu meraskan kalau Kak Data sedang berada dalam masalah. Dan dengan cepat dia memintaku membawanya ke sana dan saat kami tiba di tempat itu, kami berkelahi dengan Gaskar dan anak buahnya. Sementara Naku melihat seseorang yang membidikkan senjata ke arah Kak Data. Lalu kemudian Naku menghadang peluru yang akan menembak kakak. Sontak saja Kisor, Sahib dan yang lainnya pun kaget. Data sendiri melihat Baji dari jauh. Kini Naku yang sedang berada di ruang operasi. Dia meraskan kesakitan dan dia terus bergumam dengan menyebutkan nama Tuan Data. Lalu kemudian dokter memberitahu kepada Naku bahwa luka itu harus cepat segera dioperasi. Naku saat itu terus saja merintih kesakitan dan meminta tolong cepat panggilkan tuanku. Dokter dan perawat pun kini berbagi pandangan. Naku mengatakan aku tidak mau dioperasi sampai tuan datang ke sini.
Sementara saat itu di luar Data mengatakan pada Sahib bahwa dia masih mempunyai pekerjaan dan dia harus pergi sekarang. Data pun mulai berjalan pergi dan meninggalkan mereka. Baji, Kisor dan Sahib pun terlihat sedih melihat Data yang akan pergi saat Naku akan dioperasi. Sementara saat itu Kala senang menyeringai. Sedangkan di ruang operasi Naku terus saja memanggil nama Tuan Data. Dia berkata panggilkan Tuan Data. Naku pun berteriak dengan keras dan suara Nakusa pun sampai didengar Data. Sontak saja Data saat itu pun menghentikan langkah kakinya. Sahib dan Baji kemudian melihat di kaca ruang operasi dan dia menjadi sangat tegang. Kala saat itu terlihat kaget melihat Data yang belum juga pergi. Baji kemudian berkata pada Data, "Kakak tolong kau pergi temui Nakusa." Data pun berbalik kembali. Data mulai berjalan menuju ruang operasi. Baji lalu memberikan isyarat pada Data agar segera masuk ke dalam ruang operasi. Data lalu berjalan melewati Kala dan kemudian dia masuk ke dalam ruang operasi. Naku dengan mata tertutup terus saja memanggil nama Data. Lalu kemudian dia berkata panggil tuanku. Sementara dokter dan perawat sibuk agar membuat dia segera bisa dioperasi. Di saat yang bersamaan Data kini datang menghampiri Naku dan berdiri tepat di samping Naku. Kemudian dokter memberitahu Data kalau Naku tidak mau dioperasi dan kini kondisinya semakin memburuk. Data kemudian memanggil Naku. Naku membuka matanya dengan perlahan dan dia menatap Data. Naku bertanya apakah ini tuanku. Data saat itu berdiri tanpa sepatah kata apapun. Naku saat itu memegang tangan Data. Dia memegang tangan Data dengan sangat erat dan dia mulai bernafas dengan lega. Data saat itu tidak memegang tangannya dan dia juga saat itu tidak memegang tangan Naku. Kini Naku dan Data saling memandang. Dokter lalu berkata beruntung peluru ini tidak mendarat di tubuh Nakusa. Tetapi saat itu Data dan Naku terus memandang. Dokter lalu berkata aku akan memberikan obat penenang pada Naku sehingga dia tidak merasakan sakit ketika ia dioperasi. Tapi Naku mengatakan aku tidak membutuhkan obat penenang itu. Aku adalah istri Data Sri Rampatil, aku tidak akan merasakan sakit di saat suamiku berada di sampingku. Apakah kalian bisa mengetahui kekuatan batinku? Data melihat Naku dengan sangat sedih. Naku mengatakan rasa sakit ini hanya sebentar, aku akan mencoba untuk menahannya. Data kemudian berkata semua ini akan sangat menyakitkan. Naku terus saja mendengarkannya. Data kemudian memalingkan wajahnya dari Naku dan dia berkata Nakusa kau tidak akan bisa menahan dari rasa sakit, kamu harus mendengarkan apa kata dokter. Naku menatap Data dan ia berkata semua itu akan aku tanggung, aku akan menanggungnya. Aku tidak sendirian di sini karena di sampingku ada Tuan. Dokter aku sudah siap dioperasi dan aku siap dioperasi tanpa obat penenang, ucap Naku. Ada dokter. Dokter lalu menjawab kami akan segera melakukannya sesuai dengan apa yang kau inginkan. Beberapa saat kemudian kini dokter sudah mulai mengoperasi luka Naku. Naku pun mulai merasakan sakit yang sangat luar biasa. Dia memegangi tangan Data lebih erat. Data sendiri terus menatap Naku. Rasa sakit yang diterima Naku mulai terasa oleh Data. Sementara itu terlihat Kala yang sedang mengintip di kaca. Data pun mulai luluh saat melihat Naku yang sedang merasakan kesakitan. Dia teringat saat Naku merawat luka-luka Data. Dan akhirnya Data pun mulai luluh dan Data pun mulai memegangi erat tangan Nakusa. Nah cukup seru saja kan cerita dari Nakusa. Oke cukup sekian dulu cerita Nakusa hari ini. Mimin pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.